Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 11 Desember 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita sambil sebuah pujian akan mengiringi kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami terkagum akan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami yang hina dan bercacat celah. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan hari demi hari yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Seringkali ya Tuhan, kami merasa hidup kami begitu berat. Kami tidak berdaya, tetapi kami tahu siapa yang kami percaya. Kami percaya kepada Tuhan Allah yang setia memelihara kehidupan setiap kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang terus beranugerah bagi setiap kami. Secara khusus hari ini kiranya Tuhan kembali menyapa setiap kami, menguatkan hati kami melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami terus dimampukan untuk menjalani hidup dan semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Lukas 1 ayat yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-66. Secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-66. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah di balik layar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran seorang yang dipakai Allah dan juga telah dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, di sana dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan juga di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, sejak dahulu kala Tuhan Allah sudah merancangkan karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan Yohanes Pembaptis dipakai untuk mempersiapkan jalan
bagi Sang Mesias. Mempersiapkan hati orang-orang pada waktu itu untuk berbalik kepada Allah. Dan melalui kelahiran Yohanes, ada rancangan Allah yang besar yang ingin dinyatakan untuk mempersiapkan umatnya. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, di balik layar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, ini menjadi pengingat bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah yang murah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Zakaria dan Elisabet yang adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis ini sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk memiliki anak karena Elisabet mandul. Mustahil, tidak mungkin bagi seorang yang sudah tua lanjut umur bahkan mandul untuk memiliki anak. Tetapi kepada mereka Tuhan pun berbelas kasihan untuk memberikan seorang anak, dan anak itu haruslah dinamakan Yohanes, yang berarti Allah berbelas kasihan, Allah bermurah hati. Itulah arti nama Yohanes. Sebagaimana Zakaria dan Elisabet menanti dan berharap memiliki seorang anak, bahkan seakan rasanya sudah tidak mungkin sekali untuk memiliki anak. Di sanalah Tuhan Allah berbelas kasihan bagi mereka yang sebenarnya sudah tidak lagi memiliki harapan. Inilah yang menjadi gambaran bagaimana Allah berbelas kasihan kepada umat manusia yang telah hidup di dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Manusia yang hina, tidak layak karena dosa, tetapi menerima belas kasihan dari Allah yang murah hati. Yang kedua, di balik layar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi pengingat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah memakai Yohanes Pembaptis untuk menyuarakan pertobatan bagi manusia yang sudah lama hidup di dalam dosa, yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah, menyadarkan bahwa manusia memang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri hanya dengan melakukan hukum Taurat. Berbuat baik tidak membuat mereka selamat dari dosa. Manusia membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan Sang Mesias untuk menyelamatkan dari dosa yang sudah lama membelenggu umat manusia. Tuhan Allah masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Bahkan Tuhan Allah sendirilah yang memberikan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Ia masih mau bermurah hati kepada manusia yang hina, yang sebenarnya layak untuk binasa karena dosa. Tetapi Allah memilih untuk menunjukkan belas kasihan-Nya, bermurah hati kepada manusia, bahkan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk manusia datang berbalik kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, apakah manusia sehingga Tuhan mau memperhatikan? Siapakah manusia sehingga Tuhan mau mengingat, bahkan menyelamatkan? Siapakah manusia sehingga Allah yang penuh dengan belas kasihan itu mau menyatakan dirinya menyelamatkan manusia? Oh Bapak Ibu Saudara, Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada kita seharusnya mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang hina, yang tidak layak, tetapi menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Siapakah kita hingga kita merasa bangga? Siapakah kita hingga kita merasa tidak membutuhkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan? Siapakah kita hingga kita seringkali membalas anugerah yang besar itu justru dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah anugerahnya seharusnya membawa kita semakin menyadari diri dan menjalani hidup sebagai ucapan syukur atas anugerah Allah yang begitu besar bagi setiap kita? Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam minggu-minggu Advent yang sedang kita jalani ini, mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut Sang Mesias. Mari kita mengucap syukur akan Allah yang mau mengingat, memperhatikan, berbelas kasihan, bahkan menyelamatkan kita manusia yang hina. Sambil kita kembali berbalik kepada Allah, mengakui dosa kita dan bertobat di hadapan Allah yang bermurah hati bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di balik kisah kelahiran Yohanes Pembaptis,
Ada kasih Allah yang begitu besar. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepada setiap kita. Siapakah kita ini di hadapan Allah sehingga kita layak menerima kasih setia yang begitu besar? Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi diingatkan untuk membalas kasih anugerah Allah dengan memberikan hidup kita seutuhnya untuk menyenangkan hatinya, memuji dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami sehingga kami layak menerima kasih anugerah Tuhan yang begitu besar? Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Tuhan mau memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk terus berproses di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami rindu agar anugerah Tuhan yang terus memampukan kami untuk hidup bagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan dalam menjalani sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar lewat setiap tindak tanduk kami, lewat setiap perkataan, sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.